crúzame, ayúdame. Ayúdame, mi amor, busca el hoyo que digo el Sir, please. No border patrol. Niño. Habla English. You are border patrol. Halo bos, bertemu lagi bersama gua di Fintech Film. Kali ini gua akan membahas film Amerika Serikat garapan Robert Lawrence berjudul The Marksman yang rilis pada tahun 2021. Ya menurut gua alur cerita film ini cukup simpel dan banyak pembelajaran yang bisa kita dapatkan dari seorang tokoh utama yaitu Jim yang diperankan oleh Liam Neeson. Seorang mantan marinir yang sangat-sangat amanah orangnya ketika ia menolong seorang bocil walau harus terlibat dengan mafia narkoba yang sangat sadis. Oke lah bos, tanpa berlama-lama langsung aja kita gaskan. I get so weak in the knees, I can hardly speak. I lose all control, and something takes over. Adegan dimulai di sebuah kota perbatasan negara Meksiko. Kita diperlihatkan dengan seorang bocil bernama Miguel yang sedang bersama ibunya bernama Rosa. Namun tiba-tiba kondisi menjadi tegang saat Rosa ditelepon oleh Carlos, yang tak lain adalah saudaranya. Di sini Carlos memberitahu bahwa ia sedang diburu oleh kartel narkoba dan menyuruh Rosa untuk kabur dari rumah sebelum kartel menculiknya. Tak berselang lama, Carlos pun akhirnya terciduk dan dieksekusi oleh kartel yang dipimpin oleh si botak yang merupakan bos kartel. Traicionaste el cartel, Carlos. Va a chingar tu familia. Cerita beralih di kota Arizona, negara Amerika Serikat. Terlihat seorang aki-aki bernama Jim yang merupakan seorang mantan marinir Amerika. Ia sekarang bekerja sebagai peternak dan hidup bersama seekor anjing. Sedangkan istrinya telah meninggal setahun yang lalu karena sebuah penyakit. Tak hanya beternak, hari-hari Jim pun diisi dengan kegiatan patroli untuk menjaga perbatasan negara Amerika. This is Jim Hansen. I've got 4 or 5 IAs. Hingga di suatu hari, Jim ditemui seorang rentenir yang bermaksud memberitahu bahwa 3 bulan lagi peternakan milik Jim akan dilelang oleh bank dikarenakan Jim tak mampu membayar hutang di tahun lalu saat mengobati istrinya di rumah sakit. There. Spread my wife's ashes on top of it last year. Deadbeat. I just need a little time to sort things out, get back on track. My number's on there if you have any questions. Karena banyak hutang, ditambah lagi terdampak pandemi COVID, Jim pun memutar otak untuk mencari sumber pendapatan lain dengan menawarkan diri bekerja kepada temannya. Asking if I didn't need the job. Week. Things are looking mighty. We're talking 17 grand. Malam-malam Jim pun selalu dihabiskan dengan merenung di warung kopi. Dan Jim selalu ditemani oleh anak semata wayangnya bernama Sarah yang bekerja sebagai poluan di kota Arizona. Walaupun seorang wanita, Sarah bisa dijadikan contoh untuk kita semua karena ketulusan hatinya yang tak pernah mengeluh untuk mengurus sesosok ayah yang udah tua bangka dan hobinya mabuk. Let's get you to bed. Di keesokan harinya, terlihat Rosa dan Miguel yang ditemani oleh seorang pemandu mencoba masuk ke Amerika melalui jalur ilegal. Tapi nggak mudah bagi mereka karena harus bertemu dengan geng kartel yang sedang lewat. Si pemandu pun menjadi parno dan mencoba kabur sedangkan Rosa diarahkan untuk melewati lubang tersembunyi yang ada di pagar perbatasan. Tetapi saat sedang mencari lubang, Rosa malah terciduk oleh kartel. Dan di saat yang bersamaan, mereka bertemu dengan Jim yang sedang melakukan patroli perbatasan. Hey, wait. Randy. You will help us? No border patrol. I pay you. What? To help us, I pay you. IAs, about a click south of Stone Ridge. Namun tiba-tiba, terlihat si botak muncul bersama anggotanya dari seberang pagar untuk menculik Rosa dan Miguel. Tetapi Jim gak mau memberikannya. Ketegangan di lintas perbatasan pun terjadi. I'll just turn around and adios. The woman and the boy. Hand them over. This ain't worth it, boys. Si botak pun emosi dan menyerang Jim. Tetapi Jim berhasil menembak salah satu dari mereka.
Namun sayang, Sarah terluka karena terkena tembakan dari kartel. Sedangkan dari belakang, terlihat si botak nekat masuk untuk mengejar dan menghalangi Jim. Dari kejadian tadi, satu anggota kartel yang merupakan saudara si botak itu pun tewas. Sedangkan di sisi lain, bukannya membawa ke rumah sakit, Jim malah berhenti di sebuah tempat untuk menunggu Rosa sakaratul maut. Tapi sebelum itu, Rosa meminta satu permintaan, yaitu menyuruh Jim untuk menjaga dan mengantarkan Miguel kepada keluarganya di kota Chicago. Adegan dramatis itu pun ditutup dengan telah berpulangnya saudara Rosa. Beralih di malam hari, lihat para polisi datang ke TKP untuk menjemput Jim dan Miguel. Di sini Sarah menemui dan mengingatkan Jim untuk berhati-hati kepada kartel. Kemudian mereka pun dibawa ke kantor perbatasan. Yes. What was the boy talking about? He's just a kid. Keesokan harinya, Jim yang baru bangun tidur tak sengaja melihat mobil pala kartel. Jim pun parno dan cepat-cepat pergi menjemput Miguel di kantor polisi. Namun Jim kaget saat melihat Sarah yang penuh dengan banyak uang. Sesampainya di kantor polisi, Jim meminta izin bertemu dengan Miguel. Tetapi polisi itu tak mengizinkannya. Dengan menjual nama anaknya, Jim pun akhirnya diizinkan dan Jim berniat membawa Miguel kabur ke kota Chicago. Ketika Jim keluar dari kantor, si botak mengintainya dari seberang pagar. Si botak pun berencana masuk ke Amerika untuk mengejar Jim dan Miguel. Sebelum pergi ke Chicago, Jim singgah sebentar di rumahnya untuk menyiapkan pakaian dan senjata. Namun saat Jim kembali ke mobil, ia tak melihat Miguel. Sedangkan di pos perbatasan, terlihat si botak dan anggotanya menyeberang masuk ke Amerika. Mereka menggunakan visa palsu dan menyogok petugas agar bisa lolos. Adelante. Di sisi lain, Jim berhasil menemukan Miguel dan memarahinya. Mereka pun memulai perjalanan ke kota Chicago. Sedangkan para kartel berhasil menemukan rumah Jim dan mencari sesuatu yang bisa dilacak. Di sini terlihat si botak menemukan medali marinir dan surat-surat milik Jim. Setelah mengambilnya, mereka pun membakar rumah Jim bersama kenangannya. Di dalam perjalanan, Jim mengira bahwa Miguel tak bisa berbahasa Inggris. Ia pun mencoba berbicara dengan bahasa Meksiko, tetapi Jim malah kelihatan seperti orang bodoh. What? Singkat cerita, mereka sampai di kota Meksiko dan berhenti untuk mengisi bensin. Karena tak punya iPhone, Jim membeli peta untuk petunjuk jalan menuju kota Chicago. Dengan baik hati, kasir itu memberi peta tanpa harus membayar. Jim pun menyempatkan dirinya untuk menelpon Sarah dan memberitahu bahwa keadaannya baik-baik saja. Thank God. Dan seperti biasanya, Sarah selalu perhatian kepada ayahnya. Ia mengingatkan Jim agar terus berhati-hati. Dan Sarah pun meminta Jim untuk kembali ke Arizona. Namun Jim masih nekat untuk mengantarkan Miguel ke kota Chicago. Sedangkan di sisi lain, terlihat para kartel mencari keberadaan Jim dan mereka berhasil menemukan lokasi Jim dengan melacak kartu kredit yang Jim pakai saat membayar bensin. Mereka pun bergegas mengejar Jim di supermarket. Sampainya di supermarket, dengan pedenya si botak itu masuk dan meminta nomor WA-nya si kasir. Tetapi si kasir malah memberi akun micetnya, sehingga membuat si botak ngamuk dan mencekik si kasir. Namun sebelum pergi, si botak menembak si kasir hingga tewas dan melanjutkan perjalanan untuk mengejar Jim dan Miguel. Sedangkan di tengah jalan, Jim terkejut mendengar Miguel yang ternyata bisa berbahasa Inggris. Namun tak diduga nasib sial menimpa Jim ketika mesin mobilnya tiba-tiba malah berasap.